Oke, siang semuanya. Tinggal Stephen nih yang belum muncul nih. Udah ada. Naomi hilang kemana orang ini? Kenshin sudah oke? Aman? Iya, Kak, sekarang. Bagaimana saya? Oke, mantap. Ganti suasana, bagus. Lebih tenang. Oke. Untuk CBT, kalian coba cek lagi CBT kalian itu masih berfungsi dan berjalan dengan normal atau ada kendala perlu dibersihin atau apalah ya, tolong dicek. Jangan sampai besok baru sibuk dan segala macam, panik apa, mau pakai nggak bisa. Oke, jadi tolong dikondisikan dulu itu untuk CBT kalian, diperiksa lagi masih berfungsi normal atau tidak. Terakhir pakai kan yang waktu olahraga tuh ya, remed apa? Kayaknya sih masih aman-aman aja sih. Kalau ini sih. Oke, itu pesan saya untuk yang masuk tes CBT. Hari ini kita lanjut untuk yang apa namanya tuh? Peluang yang kemarin masih ada beberapa soal lagi yang masih belum. Jadi kita lanjutkan saja. Atau kalian ada yang mau disampaikan dulu? Kenshin, kenapa bengong? Kenshin, ada apa? Ada apa di sana? Tidak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Aduh. Oke, terakhir kita yang ini nomor 28. Jadi besok ya soalnya kurang lebih akan begini-begini aja sih, 25 soal. Mungkin kasusnya mirip-mirip, tapi tidak sama. Jadi dibaca soalnya dengan teliti ya. Kalau untuk yang minat, ya itu dibaca juga. Oke, 29 siapa yang mau? Silakan. Saya, Pak. Christopher. Christopher, silakan. 15/28. Dari mana? Ini ceritanya gimana nih? Ada kantong. Iya, ada kantong. 5 merah, 2 biru. Dia bilang gimana? Satu lagi? 3 merah, 1 biru. Dia mau ambil 1 bola biru dari 2 kantong tersebut secara acak. Diambilnya sebuah bola dari salah satu kantong. Peluang mendapatkan bola biru. Berarti kemungkinannya gimana? Ditambah. Gimana caranya? 2 bola biru per 7 totalnya. Ditambah 1 bola biru per 4 bola total. 2/7 ditambah? 1/4. 1/4. Gini, jadinya berapa? 8/28 tambah 7/28, 15/28. 15/28. Ini setuju? Saya 1/4. Dikali setengah, satunya dikali setengah. Ya, ini kan dia waktu milih kantongnya itu ada ini ya nggak? Kan ada 2 kantong kan? Berarti milih kantongnya juga diperhitungkan dong. Berarti kalau kemungkinan pertama itu dari yang kantong pertama, berarti setengah dikali 2/7. Oke. Berapa nih? 1/7. Kemungkinan kedua dia ngambilnya dari kantong yang kedua kan? Milih kantongnya setengah, kantongnya 2/4. Jadi dia berapa? 8. Nah, baru yang 1/7 sama 1/8 kita totalkan kan? Berarti jadi gimana? 1/7 ditambah 1/8. Jadinya 15/56. Kayak gini ya. Hati-hati. Kasusnya ceritanya dibaca benar-benar. Oke, thank you Chris. Tolong diperhatikan lagi yang salahnya tadi di mana. Tadi dikali setengah kenapa, Pak? Milih kantongnya.
milih kantongnya. Soalnya ada 2 kantong ya. Iya, ini bukannya udah pernah ya waktu saya contohin kan? Waktu dicontoh. Iya di PPS ada. Ini kan ada 2 kantong. Jika sebuah bola diambil secara acak dari salah satu kantong, peluang terambil bola biru. Berarti pertama-tama kemungkinannya milih kantongnya dulu dong. Berarti kejadian pertama terambil dari kantong yang pertama. Berarti kan milih kantongnya aja udah setengah dong. Ada 2 kan? 1/2. Yang pertama kantongnya ada 2 biru, 5 merah. Berarti 2/7. Karena yang diinginkan adalah bola biru. Berarti kalau dari kantong pertama terambil bola biru, itu 1/7. Itu kejadian pertama. Kejadian yang kedua, berarti kan dari kantong yang kedua terambil bola biru kan? Berarti setengah dikali 1/4, 1/8. Kan kejadiannya ada 2. Ya kita tinggal tambahin aja. Ini udah ada di contoh waktu PowerPoint seingat saya. Kalau saya tidak salah ingat sih. Oke, 30 siapa nih? Saya Pak. Ya, bolehan. Itu saya 8C2/10C2. Kasusnya gimana dulu nih? Kan 10 butir telur. Ya. 2 kan busuk. 2 busuk. Berarti yang Artinya bagus. Yang bagus sisa 8. Berarti 8 bagus kan? Iya. Oke, Terus peluang untuk dapat yang baik artinya tinggal diambil dari 8-nya aja langsung. Soalnya kan 10 kurang 2. Dibeli 2 butir, dia bilang 2 butir telur yang baik. Berarti berapa? 8C2/10C2. Yang baik ada 8, yang bagus ada 8, totalnya 10. Totalnya ada 10, diambil 2. 28/45. 28. Ini 8 kali 7, 21, 10, 9, 21 gitu ya. Ini 21-nya. Oke, dihilangkan. Ini 4. Bawahnya 5. Jadi 28/45. 28/45. Kalau nggak pakai C bisa nggak sih sebenarnya? Jadi langsung aja gitu 8/10. Enggak bisa. Sama aja atau kebetulan Nggak bisa lah, mana bisa. Soalnya sama aja kan 8/10 Beda. jadi 4/5. 4/5 ditambah sama pengambilan kedua dikurangin 1. Iya, dikurangin 1 dari 8/10 mana bisa jadi 28/45 cuy. 8/10 ditambah 7/9. Kan pengambilan pertama 8/10. Pengambilan kedua kan 7/9. Ngerti nggak? Oke, pertanyaannya Bang, milihnya satu-satu atau sekaligus dianggapnya? Sekaligus. Sekaligus kan, dia milih 2 telur gitu kan? Iya, tanpa memilih soalnya. Ya, dia bukan yang satu. Kalau yang kejadian yang dimaksud kayak Chris itu ada keterangannya, diambil 1/1 dengan pengembalian, diambil 1/1 tanpa pengembalian kayak gitu. Itu ada kasusnya Chris. Ini kalau ini dianggap pengambilan sekaligus kayak ambil 3 bola dan segala macam, itu dia menggunakan kombinasi. Oke? Lanjut. Kenapa dia tidak mau next? Oke. Siapa nih? Tiga 31, siapa? Gimana nih? Gak ada yang mau jawab? Ya udah Pak, saya aja Pak. Ya, gimana? Di kantong A berisi 5 merah dan 3 keluaran putih.
Kantong gue berisi 2 merah sama 6 putih. Oke, ya ini kantong A, ini kantong B. Kantong B tadi 2 merah. 6 putih. Oke, terus Terus masing-masing kantong diambil sebuah kelereng. Peluang kedua kelereng yang diambil berwarna sama. Jadi ada 2 kemungkinan. ya. Yang pertama, kelerengnya dua-duanya merah. Oke. Berarti merah-merah gitu ya. Iya. Kemungkinan keduanya Kemungkinan kedua, duanya putih. putih-putih gitu ya. Iya. Oke, kalau ini kan dari masing-masing kantong diambil satu-satu kan? Iya. Kalau yang sebelumnya tadi kan ada 2 kantong cuma diambil 1. Kayak gitu loh. Kelihatan nggak bedanya? Itu dulu nih, pahamin nih. Kalau ini kan dari Kenapa? masih yang Kalau tadi ini nggak dikali setengah ya? Ini nggak dikali setengah ya? ini kan beda sama yang 29 tadi kan. Kalau yang ini kan cuma ngambil 1 bola kan. Iya. Tapi kalau yang di nomor 31 masing-masing diambil 1 gitu udah. Oh, jadi udah pasti gitu, nggak usah kali setengah Ya lagi. nggak perlu kali setengah lagi. Kelihatan nggak bedanya kasusnya? Iya. Oke, lanjut Yose. Yang diambil 2 merah, yang di kantong pertama 5C1 5C1 dikali 2C1 per 8C1 8C1 dikali 2C1 per 8C1 8C1. Jadi berapa nih? 10 per 64 ya? Kalau ngambilnya 1 boleh sih sebenarnya bisa langsung sih, nggak usah pakai C, tapi ya boleh juga kalau mau pakai C. Iya. Putih-putih 3C1 3C1 per 8C1 8C1 dikali 6C1 per 8C1. Oke, 18 per 64. jadi totalnya 28 per 64. Disederhanain 7 per 16. 7 per. Oke. Ada yang mau ditanya? Kelihatan ya beda kasusnya ya? Maksudnya jangan, oh ini kan sama-sama ngambil bola dari kantong. Iya sama-sama ngambil bola dari kantong, cuma ngambilnya kan ada ketentuannya. Oke. Demikian juga yang tadi kayak kristanya nanti itu di nomor 34 loh kelihatan. Oke. Di nomor, sorry ini tadi belum ditulis. Ini Hans tadi. Iya sih. Tiga dua. Saya Pak. Ya. Silakan. Dibaca dulu nih Pak. Ya kasusnya dipahamin dulu, dijelasin. Di kantong ada 4 bola merah sama 6 bola putih. Ya 4 merah, 6 putih. Terus diambil 3 bola sekaligus secara acak. ya Peluang terambil sekurang-kurangnya 1 bola putih. Berarti ada 3 kemungkinan. Oke, pertama apa? 2 merah, 1 putih. 2 merah, 1 putih. Terus 1 merah, 2 putih. 1 merah, 2 putih. Terus Sama 3 putih. 3 putih. Oke, yang 2 merah 1 putih gimana? 4C2 dikali 6C1 per 10C3. Oke, ini kenapa dikaliin sekaligus? Kenapa yang tadi Yosefin itu dipisah? 5C1 per 8C1. Kantongnya itu beda. Ya, betul. Kantongnya beda. Kantong. Bagus. Ya, ini hasilnya berapa? 3 per 10. 3 per 10. Yang ini? 4C1 dikali 6C2 per 10C3. Oke. Berapa nih? Setengah. Per 2. Yang 3 putih? 6C3 Ya. per 10C3. Oke. Berapa nih? 1 per 6. Terus diapain?
dijumlahin semua. Oke, jadinya berapa? 29/30. Setuju? Tadi kenapa Pak bedanya sama nomor sebelumnya? Maksudnya? Kalau yang nomor 31 kan kantongnya ada 2. Kantongnya beda gitu. Itu bisa. Ya. Oh, oke. Oke. Dilihat dulu. Aman? Lanjut, udah? Oke. 33. Ini tadi belum ditulis. 33. Saya deh, Pak. Silakan. S-nya itu diagram Venn, Pak. Oh ya, pakai diagram Venn. Semestanya berapa? 50. 50. Oke. Terus? 35 lulusan matematika, 20 fisika. Ini matematika, ini fisika gitu ya. Iya, irisannya Irisannya berapa? 10. 10. Terus? Itu yang matematika jadi 35 kurang 10. 35 kurang 10. 25. Yang fisika? Fisika jadi 10. 20 kurang 10 ya? 10. Berarti yang di luar? 5. 5. Yang ditanya apa? Yang tidak lulus kedua mata pelajaran itu. Ya. Dia cuma nunjuk satu orang kan? Itu nunjuk seorang kan? Iya. Yang tidak lulus kedua mata pelajaran. Berarti tinggal gimana? 5/50. Jadinya? 1/10 ya? 1/10. Oke. Misalnya kalau pertanyaannya saya modifikasi sedikit. Misalnya ditunjuk atau dipilih 2 orang. Berarti gimana? Yang terpilih tidak lulus keduanya. Tinggal gimana? Kalau ditunjuk 2 orang. ya. 5P2. 5C. C dong. C ya? C2 dong. 5C2 per 50C2. 50C2. Enggak. Iya 50C2. Gitu kan? Kalau memang milihnya 2 orang kan? Iya. Ya. Paham? Tadi dapat 5 dari mana, Pak? Kan totalnya ada 50. Kan totalnya ada 50 nih, Chris. 50 peserta tes kan? Iya. Kita selalu mulai itu dari yang tengah ini atau dari yang di luar ini. Jadi gitu informasinya. Berarti kalau kan dia bilang 35 matematika, 20 fisika, 10 matematika dan fisika. Berarti kita mulai dari 10 dulu kan? Ada di sini dong. Yang matematika berapa orang? 35. Berarti kalau yang matematika doang, matematika saja, Kurang 10. ya 35 kurang 10, 25 dong. Iya. Yang fisika aja, 10. Ya, 20 kurang 10. kan? Ini totalnya baru ada berapa? 25, 10, 10. 45.
Kan orangnya semua ada berapa? Oh ya, dikurang 45 dikurang 50 ya. 50 Kan maka 45. dapat yang ini kan. Iya. Oke. Iya, Pak. Dia bilang tidak lulus keduanya, berarti ada 5 dong. Kayak gitu. Oke. Ini tadi Evelyn ya? Oke. 34. Saya deh, Pak. Ya. Pengambilan pertama itu bola kuning. Ya. Pengambilan kedua Dia bilang tanpa pengembalian apa dengan pengembalian nih? tanpa pengembalian. Ya, ini ada typo gini nih. Aduh. Terus dia bilang pertama kuning, Kuning. kedua kuning. kuning, Ketiga hijau. hijau. Di Jadi kotak yang itu adanya apa dulu nih? Di kotak ada 4 bola kuning, 4 bola hijau. Kuning, 4 4 hijau. hijau. Berarti habis diambil dikembaliin nggak? Enggak. Enggak. Iya. Ya, kan tanpa pengembalian ya. Oke, jadinya apa nih? 4C1. Ntar dulu, ini pointernya hilang kemana nih? Oh, di situ. Ya. Pertama, 4C1. langsung aja kalau ngambilnya 1 sih sebenarnya. 4/8. Berarti 4/8 dikali 3/7. Kenapa 3/7? Dikali 4/6. Kenapa 3/7? Karena tanpa pengembalian. Ya, kuningnya sisa 3, keseluruhannya sisa 7 kan? Iya. Ya, pengambilan ketiga 4/6. Karena hijaunya masih ada 4, tapi sisanya masih ada 6. Oke, ini tinggal kita hitung. 48/3. Ya. 2 ya? 2. Ini 2 juga ya? Ini habis ya? Habis. Jadinya? 1/7. Ini Chris yang ambilnya satu-satu, Chris. Iya, Pak. Kelihatan nggak bedanya sama yang tadi? Kelihatan. Artinya Tapi yang tadi sama juga sih, Pak. Saya ketemunya 28/45. Kebetulan sama kali. Iya, kebetulan kayaknya. Kebetulan kali. Ini per totalnya sama yang sama bolanya sama total bolanya dikurang ya tiap kali pengambilan. Ya kan nggak dikembaliin kan? Berarti Tapi kan kok nggak ditambah, Pak? Kenapa dikali? Lah kan ngambilnya masih satu rangkaian terus kan, bukan atau kan? Ini bukan kejadian 1 atau kejadian 2, tapi kan masih bersambung kan? Kan pertama-tama 4 kuning, 4 hijau. Berarti yang habis diambil sisanya jadi berapa? 3 kuning, 3 kuning, 4 hijau. 4 hijau masih nyambung lagi kan? Habis itu jadi sisa berapa nih? 2 kuning, 4 hijau. Kayak gitu kan? Di sini kan yang terambil kuningnya, di sini kuningnya, yang terakhir baru hijau ya kan? Kayak gitu, masih nyambung. Kejadiannya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Karel udah ada belum nih, Karel? Kenapa, Pak? Oh, udah ada, enggak? Kirain belum ada. Oke, lanjut. Ini gimana? Mirip kayak tadi, tapi pakai C. Ya, ini ngambilnya 2 bola kan? Pakai C nih. 6 putih, 6 hitam. 6 hitam. Terus yang pertama kan 6C2 per 12C2. 6C2 per 12C2. Ntar dulu, pelan-pelan ceritanya dulu. Kan ada 6 bola putih, 6 bola hitam. Terus jika diambil 2 bola 3 kali berturut-turut tanpa pengembalian. Dia bilang tiap pengembalian diambil 2 bola putih, terus 2 bola hitam, terus 2 bola putih. 2 bola putih. Oke, berarti gimana nih? Berarti pertama-tama masih utuh ya, 6 sama 6 ya. Berarti jadi gimana? 6C2
per 12C2. 2. Nah, habis diambil ini, bolanya jadi sisa berapa? 10. Ya, berarti putihnya ada 4. 4 putih, 6 hitam. hitam kan? Ini habis diambil. Sekarang jadinya yang kedua jadi begini dong. Ya. Tahapannya kan. Oke. Yang kedua dia mintanya apa? 2 bola 2 hitam. 2 hitam. hitam. Berarti gimana? 6C2 C2 per 10C2. 10C2. Paham nih ya? Ya. Itu kan ini diambil lagi, sisanya jadi apa nih? 4C2. 4 putih, 4 hitam kan? Iya. Apa nih? 4C2 per 8. 8C2 per 8C2. Dia ini masih bersambung kan? Bukan jadiin Iya. 1 atau jadiin 2. Masih dikali tadi yang pertanyaan. Oke, jadinya nih berapa nih? 5 per 22. Berapa? 15 per 66. 15 per 66 dikali 15 per 45. Kali 6 per 28. per. Bisa sederhanakan? Iya, 5 per 22. Ya, sepertiga. Ini 2. 11 ya? Mana lagi nih? 15 sama 3. Oke, ini 5 ya? Iya. Berarti jadinya 5 per 308. oke. Kayak begini untuk yang peluang. Jadiannya ya kurang lebih begini-begini aja lah gitu loh. Puluh kan? 20 nomor kan? 25. 25. Oke. Ini seperti ini. Ya mungkin ada yang kelihatannya rumit, tapi ya itu masalah cerita aja. Tinggal kalian lihat seperti apa. Umum sih harusnya. Dan ya ini kalau bisa maksimalkan. Karena ini masih belum yang rumit ya. Nanti kalau yang habis ini ada namanya peluang distribusi normal, distribusi binomial. Nah itu lumayan. Itu kayak statistik kuliahan. Mata kuliahnya gitu. Tentang distribusi normal gitu. Dev mana Dev? Dev, ada Dev? Ada Pak, saya matiin kamera Pak dari tadi pagi jebol Hah? terus Pak nih Pak. Ya aja baru ketulis screen share-nya Pak. Hah? Iya, dari tadi nggak tahu pas di breakout pas di meeting awal gitu bisa kan. Ya pas join breakout kacau banget Pak langsung Pak. Tadi aja Update pas baru ketulis gitu. update Zoom-nya coba dong 5 dilihat. titik. Udah yang 53 kan. Tadi reinstall. Nge-lag doang itu. Itu Nge-lag IndiHome. Dia delay, normal itu dia IndiHome. delay, Kagak dia delay sinyalnya kali. Ngomong aja yang patah-patah. Patah-patah nggak di tempat kalian? Iya, Kalau patah-patah. Ya, patah dia. Media ya, sama nih, gue juga nge-lag. Enggak usah nggak jelas, nge-lag gue udah nggak jelas ini dah. Nggak pernah gue nge-lag gini. Ya elah, normal. Lu pakai router bawaan ya? Gue nggak ngerti router bawaan apaan. Ya udahlah, pantas aja Ya udahlah. Gak usah dibahas lagi udah. Oke, jadi seperti itu untuk yang mat wajib mungkin kalau kalian mau ada berdiskusi apa yang kemarin-kemarin masih belum jelas mungkin ya silakan aja kalau mau nanya. Pak, Ya. saya boleh minta diajarin yang percabangan nggak Pak? Saya nggak ngerti, masih nggak ngerti. Percabangan. Yang percabangan apa ya maksudnya? Misalkan yang AG, ntar ada cabang
A, G lagi. Saya nggak ngerti. Oke. Itu yang masalah ruang sampel ya? Iya. Oke, boleh. Sebentar. Ini saya tambahin beberapa slide kosong dulu. Oke. Kan ruang sampel. Misalnya kalau satu koin itu apa aja sih? Angka, gambar gitu kan. Kalau dua koin kan ada dua kemungkinan, dua cara, sorry. Bisa yang pakai panah, yang angka, gambar. Ini angka, gambar. Ini kan koin pertama sama koin keduanya ini kan, angka, gambar. Istilah kata, ini koin yang pertama, ini koin yang keduanya gitu kan. Berarti kan jadinya angka-angka, angka gambar gitu kan. Gambar angka, gambar-gambar. Kadang ada tiga koin Pak jadinya. dua lah. Ini koin pertama, ini koin kedua. Ini hasil ya kan? Oh, koin keduanya ada 2. Lah, kan dari koin pertama ke koin kedua juga ada 2 kemungkinan kan? Angka gambar. Koin keduanya kan ada 2 kemungkinan. Dia dipasangkan dengan yang pertama. Jadi kalau bingung, misalnya gini mungkin. Kalau pakai tabel lebih jelas atau enggak? Iya, tapi lama. Nih, ini kalau kita bicara 2 koin ya. Koin pertama kemungkinannya apa? Angka sama gambar kan. Koin kedua angka sama gambar gitu kan. Jadinya apa? Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar gitu kan. So, ada 3 koin nih. Kalau ada 3 koin begini nih, Evelyn. Ini angka, gambar. Dia bercabang lagi kan. Angka, gambar. Angka, gambar. Ini koin pertama kan satu set angka gambar nih. Ini koin kedua nih. Tapi pasangannya kan ada dia juga gitu loh. Koin ketiga ya setnya dia lagi nih. Angka, gambar. Angka, gambar. Kayak gitu. Angka, gambar. Angka, gambar. Berarti kan jadinya yang pertama nih apa? Angka gitu dong. Angka, gambar. Angka, gambar, angka gitu kan. Seperti kode. Apa, Kensin? Sorry, putus-putus. Kamu kenapa jongkok, Kensin? Nanti pegel loh. Nih gambar Tidak punya kursi. Oh, duduk di lantai saja, santai kayak gitu kan. Wis. Atau kalau memakai yang menggunakan tabel, ya tergantung space ya. Berarti kan ada 3 koin nih, Evelyn. Ya, yang mendatar saya pakai untuk yang 2 koin. 2 koin kan udah tahu nih kemungkinannya AA, AG, GA, GG gitu kan. Ini 2 koinnya nih. Ini yang satu koinnya angka gambar kayak gitu. Jadi AAA, AAG gitu kan. AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG kayak gitu. Kalau misalkan 4 koin gitu berarti AA, AG gitu-gitu, ntar yang ke bawah juga kayak gitu dong, Pak? Ya, berarti kan ini kan 2 koin. Berarti yang nanti ke bawah ini ya dibikin yang 2 koin lagi. AA, AG, GA, GG. Jadi total ada 16 kan kejadiannya. Kayak gitu aja. Kalau mau pakai yang segitiga itu gimana? Berarti kan ini 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1,
5, 10, 10, 5, 1. Kayak gitu kan? Selalu start dari 0 koin dulu. Berarti kan nggak ada nih. Kalau ini 1 koin. Apa ya? Cuma angka sama gambar kan? Ini yang 2 koin. 2 koin berarti ini kan dari 2 angka, 0 gambar. 1 angka, 1 gambar. Ini 0 angka, 2 gambar. Kayak gitu. Ini 3 koin. Total ruang sampelnya 8 kan? Ini 4 koin. Ruang sampelnya ada 16. Yang ini 5 koin. Ruang sampelnya ada 32. Berarti startnya dari mana ya? Berarti ya sama juga. 5 angka, 0 gambar. 4 angka, 1 gambar. Angkanya nyusut, gambarnya nambah. 3 angka, 1 gambar. Terus 2 angka. 3 angka 2 gambar. Ini 2 gambar. Error. Mabok. 2 angka, 3 gambar. 1 angka, 4 gambar. 0 angka, 5 gambar. Kayak gitu. Oke. Saya kira ada apa ini tentang tentung lain. Taunya si Ben. Oke, lanjut. Ada lagi yang mau ditanya tentang apaan? Dadu udah pernah ya, dadu gitu kan? Gimana? Ngerti, Pak. Apalagi yang mau ditanya? Pak, artinya kalau yang kayak koin-koin begitu, misalkan ya 4 koin. Ya. Artinya dari A, G kan. Terus jadi bisa, intinya kalau koin itu tiap kali ditambah 1 koin, di ujung A atau G-nya ditambah AG lagi ya? Iya, di tiap poinnya tadi A-nya dijadiin AG lagi, G-nya dijadiin AG lagi. Dijadi AG lagi kan, tinggal ditambah-tambahin doang kan? Iya, terus. Oke, tapi kalau udah banyak, saya lebih nyaman menggunakan tabel sih. Satu lebih hemat tempat, 2 juga ya nggak ribet sampai panjang-panjang begitu kan. Gimana? Besok pokoknya intinya tolong dibaca soalnya ya, kalau untuk yang mat wajib itu jangan sampai kecoh. Pak, saya mau nanya dong Pak, yang apa yang di angka yang digabungin ada koin sama angka ganjil. Nomor berapa itu ya? Koin sama angka ganjil, oke. Yang berapa koin ini gambar sama angka 1 gitu. Kalau ada koin, ada 1 koin, 1 dadu. Itu kemungkinannya apa aja sih? Angka gambar 1 sampai 6. Berarti kan angka gambar. Ini yang koin kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini untuk dadunya kan? Sampai sini oke nggak? Iya, Pak. Oke. Berarti kemungkinan kejadiannya apa aja? Angka 1, A2, angka 2, A3, A4, dapat 5. 3 sampai A6. Terus gambar gitu kan? Gambar 3, gambar 4, gambar 5, gambar 6 kan? Oke. Kalau ditanya gini nih, peluang muncul gambar pada koin
dan angka genap, angka prima deh. Angka prima pada dadu adalah 2/36 ya. 3/12. Prima tuh berapa sih? Prima berapa? 35. 235 ya? Prima itu 2 itu ya. 2, 3, 5, 7, 11 dan iya. seterusnya. 235. Iya. 3/36 berarti. 36. 36 dari Gede mana? amat. 3/12. Berarti kan lihat gambar yang pada koin. Oke, terus berarti kejadiannya kan G2, G3, G5 kan? Iya. Ya, gitu aja. Kalau mau cara lain boleh nggak? Boleh aja. Gambar pada koin berarti berapa? 1/2. Angka prima pada dadu. Angka prima pada dadu ada 3. 3/6. Berarti hasilnya jadinya 3/12. salah. 1/4. Sama aja sih. Sama. Wow, dikecoh lagi. Pak, prima itu prima tuh yang nggak bisa dibagi lagi ya? Ya elah, ini balik lagi apa ke zaman SD nih bilangan prima. Prima kayak ganjil kan, cuma tambahin 2 doang. Beda, bilang prima itu sejati. Punya 2 faktor. Prima. Yang cuma bisa dibagi sama angka itu sendiri sama 1 kan? Ya, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Isinya apa aja sih bilangan prima? 2, 3, 5, 11, 11, 7, 13, 17, Ada seterusnya lah ya. Yeah. Kalau bukan bilangan prima, berarti apa namanya? Asli. Bilangan hidup. Asli. Oh iya asli. Enggak. Komposit. Ya, bilangan komposit. Ya, itu saya pengen bilang Zaman kapan tuh? Zaman SD kali. Ada namanya bilangan asli. Ada bilangan cacah. Bedanya apa sama bilangan bulat? Aduh. Asli dari 1, cacah dari 0. Bilangan bulat? Asli dari bilangan bulat nggak ada koma. Iya, semuanya nggak ada koma. Negatif ada nggak? Nggak ada juga. Negatif di bulat ada. Cacah 0. Bulat ada nggak negatif? Ada. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya. Kalau bilangan rasional? Rasional. Pak. Rasional apa ya? Bilangan berbentuk A per B dengan A-nya anggota. Ini apaan, Pak? Bilangan cacah. Bulat. Ya, AB-nya anggota bulat dan B-nya tidak boleh 0 ya. Kalau pecahan? A per B, tapi A sama B-nya anggota? Nggak boleh 0 ya? Bulat. Asli nggak boleh 0 maksudnya. Bedanya kalau pecahan itu sebenarnya tidak ada pecahan yang negatif. Kan memecah itu awalnya dari sesuatu hal yang ada. Dipecah-pecah kan. Kalau barang yang nggak ada, apa yang mau dipecah? Kayak gitu loh. Jadi kan ya sebenarnya itu bahasanya pecahan negatif sebenarnya ya rasional itu harusnya. Ini masuk ke CBT, Pak. Kenapa? Ini masuk ke CBT. Kagak, ini kan pengetahuan umum, pengetahuan dasar bukan pengetahuan umum. Habis itu bilangan real, apa itu bilangan real? Hah? Nanti lebih lanjut ada namanya bilangan real. Ini jenis-jenis bilangan. Real asli. Bilangan kan ada bilangan rasional, ada bilangan
ada bilangan rasional, ada bilangan irasional. Bilangan irasional itu apa? A-nya nggak boleh 0. Itu yang tidak dapat dinyatakan Yang ada kalau satunya di belakang depan. bukan. Yang bilangan rasional berarti tidak dapat dinyatakan A per B. Biasanya bentuk akar atau bentuk yang kayak pi gitu. Pi itu kan tidak akan dapat dinyatakan sebagai bentuk A per B. 22/7 itu merupakan pendekatan sebenarnya. Tapi kan aslinya 3,14 sekian nggak ada ujungnya. Itu bahkan ada kontesnya. Jadi digit terakhir pi itu ditemukannya udah sampai berapa ratus digit di belakang koma gitu. Misalnya 200, nanti ada orang mencari yang ke 201-nya, habis itu apa kayak gitu. Itu kalau orang udah doyan banget matematik tuh. Gabut banget gitu. Kalau bilangan real itu adalah himpunannya bilangan rasional dan bilangan irasional. Lalu ada lagi namanya bilangan tidak real atau ya pakai akar -1 loh. Yang I itu loh, imajiner. I itu akar -1. Nah, kalau bilangan real sama imajiner ini di barengan itu namanya bilangan kompleks. Jadi ini complicated. Udah ini paling luas skupnya bilangan itu kompleks. Pak, kalau kayak infinity itu maksudnya kemana, Pak? Infinity. Rasional sebenarnya. Oh. Infinity itu termasuknya real. Real, dia tidak bisa dinyatakan sebagai rasional kan? Karena kan syaratnya tidak boleh 0, sedangkan infinity B-nya 0 kan? Itu termasuknya real. Ada, tapi nggak tahu kapan. Apa bedanya tak terhingga sama tak terbatas? Itu pernah tuh ada kayak gitu pertanyaannya. Apa bedanya tak terhingga dan tak terbatas? Pengetahuan umum matematika itu apa bedanya tak terhingga dengan tak terbatas? Tak terhingga ada belum tentu ada batasnya, tapi kalau udahlah nggak jadi Pak. Kalau tak terbatas kayak api gitu. Saya lupa ingat ya. Kalau tak terhingga itu terbuka ke kiri ke kanan, ya kan? Nggak ada yang membatasi. Tapi kalau tak terbatas itu pasti ada awalnya, tapi ke ujungnya nggak tahu batasnya kemana gitu. Nggak ada batasnya. Jadi ada start, yang satu bedanya ada start point-nya, yang satu tidak ada start point-nya. Tapi persisnya saya lupa itu udah kuliah zaman kapan tahu. Ya mungkin nanti yang kalau mau masuknya teknik atau matematik ya akan ketemu. IT ketemu nggak gitu? Nggak tahu udah teori bilangan dan segala macam gitu ya. Ya salah jurusan kita, Win. Jalanin aja. Pindah manajemen aja udahlah. Pindah manajemen aja. Joki kok di bisnis aja udah. Bisa di joki sih. Ada orang dalam. Oke, jadi gimana nih kira-kira persiapan untuk CBT? Udah oke aman? Harusnya sih aman. Kalau dilihat kayak gini sih nggak aneh-aneh buat, tapi ntar ulangan juga aneh. Iya, nanti aduh. Saya takut gocek sih. Ya baca lah makanya. Kalian literasi udah pada bikin belum? Udah Pak, tinggal dikumpul. Mulai, tapi belum selesai. Hari ini Pak. Saya tinggal kumpul. Hari ini. Ada kontesnya loh, ya kan? Lumayan hadiahnya. Aduh, susah lah Pak, banyak tugas. Pak, tapi itu perangkatan kan? Pak, kalau misalnya klip videonya nggak ketemu yang HD gitu, yang ketemu yang buram nggak apa-apa kan Pak? Ya nggak apa-apa aja sih, tapi ya itu kalau masalah penjurian ya kan tergantung dewan jurinya. Saya tidak tahu kalau masalah penilaian ya. Tapi ya nggak apa-apa, buat aja. Hadiahnya tuh perangkatan kan? 21. Masa iya? Perangkatan itu hadiahnya itu apa? Maksudnya dalam bentuk apa? OVO atau GoPay. Oh. Ntar tinggal ditransfer kan. Iya benar. Habisnya mau gimana lagi kan, lumayan kan? Lumayan bisa pesan makan juga kan? Pakai OVO, pakai GoPay. Berapa Pak? 300 ya? 75. Berapa sih ya kemarin ya? 125 yang pertama. 75 sama 50 kalau nggak salah. Bukan
Bukan 125-75 cepet ya? Lumayan. 125-75 cepet. Iya, iya. Iya, Iya, maksudnya 125, 75. yang juara 2 cepet maksudnya. Oh, Kalau dia si juara. kalau si Hans, 125, 100. Iya. kalau si Hans kan tadi 75 sama gocap kan? Iya. Kayaknya nggak ada gocap deh. Iya. Ya biar bisa kebeli makan sama minum. Salah, Kalau salah. dapat Lumayan, Dev. Cepet itu bisa buat seminggu loh, Dev. Makan seminggu. Beli saya kuota aja lah, Pak. Capek, Pak. kan bisa juga pakai beli kuota. Nah, tetep. Dari pagi, Pak. Saya udah sampai Main sih. GoPay mau gue beli Battle Pass lah. Battle. Wow. Kalian 125 dapat Battle Pass loh. Kalian Valorant. 125 dapat Battle Pass Valorant. Kalian udah lihat yang guru-gurunya belum? Udah. Pak Denis, baru lihat Pak Denis. Udah lumayan. Saya sih buat yang meramaikan aja lah. Saya juga jadi belajar. Belum ada yang kumpul ya. Saya juga belajar. Saya belajar ngedit gitu-gitu jadinya tuh. Ada guru udah banyak, Seraldi ada, saya. Enggak, yang Adik kelas belum ada yang ngirim, Pak. Enggak maksud. Adik kelas belum ada yang ngumpul. Udah ada. Lu ngapain liatin adik kelas punya? Agak gue cuma nanya doang. Lu ngeliat ngapain lu buka folder adik kelas punya? Lu aneh tuh. Lu aneh. Patut Mas, ngomong lah gua. Patut diduga nih. Mau siapa, Hans? Kagak, Pak. Saya cuma Lu tahu kan pedofil itu kejahatan. Ada kelas pedofil itu kejahatan. Lu tahu kan pedofil itu kejahatan. Lu tahu kan pedofil itu kejahatan. Lu tahu kan pedofil itu kejahatan. Balik lagi, ada yang mau ditanya? Beres? Adik kelas belum ngumpul. Jangan lupa juga yang harusnya aman, Pak. Yang tugas matematik. Tugas, oh my god. Kan? Lumayan lah. Oh ya, literasi ya coba tadi ya. Produk literasi. Wilson Colin udah, Daniel udah. Evelyn udah nih, Evelyn. Arden. Pak, saya jenderal Pak. Naomi udah nih. Penampilan nggak gitu dinilai kan, Pak? Penampilan nggak dinilai kan? Hah? Iya Pak, penampilan aduh. Muka saya hancur banget kayak narapidana gila muka saya. Keras saya juga kebuka-buka nggak apa-apa lah, yang penting isinya kan ya. Apa sih dia? Udah, lu nggak kasih nama gue lo, Chris. Coba gue. Oh iya. Oke. Iya Devpun. Gimana nih? Udah aman? Aman. Oke. Mat minat aman? Enggak, Pak. Mat minat ya kalian kudu apa ya? Coba lagi kerjain latihannya. Cobain kerjain latihannya yang udah dibahas gitu. Coba kerjain sendiri. Nggak jauh-jauh kok gitu-gitu doang. Saya ngambil dari buku. Kalau kalian udah pernah ngerjain ulang sendiri ya, baru nyocokin lagi gitu. Itu sih harusnya tesnya ya bisa lah ya. Sama juga yang ini nih, yang peluang. Coba lagi kerjain ulang. Gimana? Kalau bisa ada soal-soal dari luar ya lebih bagus. Tapi ya minimal tuh kerjain yang dari yang udah kita sendiri ini bahas gitu. Gimana? Pak, Bapak nggak nabung BCA, Pak, saham? Oke, saya saranin BCA, Pak. Ini recordingnya saya stop dulu. Berarti kita udah ngobrol bebas nih ya. Udah nggak ada yang tanya nih? Biar nggak stres. Nggak ada, Pak, harusnya. Stop. Oke.